Sore itu, sinar matahari mulai meredup, memberikan nuansa hangat yang menyelimuti rumah Taufik. Dia berdiri di dapur, mengaduk panci berisi sup ayam yang sudah mulai mengeluarkan aroma menggugah selera. Taufik adalah seorang pria berusia 30-an, mandiri dan pekerja keras. Sejak ditinggal orang tuanya, dia belajar untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk memasak. Meskipun dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai koki, dia selalu berusaha menyajikan makanan yang enak untuk dirinya dan keluarganya. Saat dia menambahkan bumbu ke dalam sup, suara pintu depan yang terbuka membuatnya menoleh. Nisa, kakak iparnya, melangkah masuk dengan senyuman cerah. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikan alami dan kesederhanaannya. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan Taufik tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa anggunnya dia. "Selamat sore, Taufik. Bau masakannya enak sekali," sapa Nisa sambil melangkah ke arah dapur. "Selamat sore, Nisa. Terima kasih. Aku sedang mencoba resep baru," jawab Taufik, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa terpesonanya dia melihat Nisa. Nisa mendekat dan melihat ke dalam panci. "Wah, sup ayam. Favoritku." Dia tersenyum lebar, dan Taufik merasakan hangatnya senyuman itu. "Kalau begitu, kamu harus membantu aku. Aku butuh tangan tambahan," Taufik menggoda, dan Nisa tertawa. "Baiklah, apa yang bisa aku bantu?" Nisa bertanya sambil mencuci tangan di wastafel. Mereka mulai bekerja sama di dapur, dan suasana menjadi semakin akrab. Taufik mengajarkan Nisa cara memotong sayuran dengan benar, dan Nisa dengan antusias mengikuti instruksinya. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil bahan masakan, Taufik merasakan getaran yang tidak biasa. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan. "Jadi, bagaimana kabarmu? Apa yang baru?" Taufik bertanya sambil mengaduk sup. "Baik, aku baru saja menyelesaikan proyek di kantor. Rasanya menyenangkan bisa menyelesaikannya tepat waktu," jawab Nisa, matanya berbinar saat menceritakan pencapaiannya. Taufik mengangguk, terkesan dengan dedikasi Nisa. "Kamu memang selalu bekerja keras. Aku bangga padamu." Nisa tersenyum, dan Taufik merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak pernah menyadari betapa dalamnya perasaannya terhadap Nisa. Mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, tetapi saat ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan Taufik berusaha untuk tetap fokus pada masakan. Setelah beberapa saat, mereka selesai menyiapkan makan malam. Taufik menghidangkan sup ayam yang harum dan nasi putih yang pulen. Mereka duduk di meja makan, dan suasana menjadi lebih santai. Nisa mulai bercerita tentang kehidupannya, dan Taufik mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kadang-kadang aku merasa kesepian di rumah. Meskipun aku punya teman-teman, tidak ada yang bisa menggantikan keluarga." Nisa mengungkapkan perasaannya. Taufik merasakan empati yang mendalam. Dia juga merasakan hal yang sama, terutama setelah kehilangan orang tuanya. "Aku mengerti. Keluarga itu penting. Kita harus saling mendukung," Taufik menjawab, dan Nisa mengangguk setuju. Makan malam berlangsung dengan penuh tawa dan cerita. Taufik merasa nyaman berada di dekat Nisa, dan dia mulai melihat sisi lain dari kakak iparnya. Nisa bukan hanya seorang wanita yang cantik, tetapi juga cerdas dan penuh semangat. Setiap kali Nisa tertawa, Taufik merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk duduk di teras. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Taufik mengambil 2 gelas teh hangat dan mereka duduk di kursi teras, menikmati keindahan malam. "Ini adalah salah satu malam yang paling menyenangkan yang pernah aku alami," Nisa berkata sambil menatap langit. "Terima kasih, Taufik." "Tidak perlu berterima kasih. Aku juga senang bisa menghabiskan waktu bersamamu," jawab Taufik, merasakan kehangatan dalam hatinya. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. Taufik merasa semakin dekat dengan Nisa, dan dia mulai menyadari bahwa ada ketertarikan yang lebih dalam di antara mereka. Setiap kali Nisa menatapnya, Taufik merasakan aliran energi yang membuatnya berdebar. Saat mereka berbicara, Taufik tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya.
Dia merasa terpesona oleh kecantikan dan kepribadian Nisa. Namun, dia juga merasa bingung. Mereka adalah keluarga, dan perasaan ini terasa salah. Namun, semakin dia berusaha untuk menolaknya, semakin kuat perasaan itu. Malam semakin larut, dan Nisa mulai menguap. Sepertinya aku harus pulang. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Taufik, katanya sambil berdiri. Boleh aku mengantarmu? Taufik menawarkan, merasa enggan untuk mengakhiri momen ini. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Tapi terima kasih. Nisa menjawab, tetapi ada keraguan di matanya. Saat Nisa melangkah menuju pintu, Taufik merasakan dorongan untuk memegang tangannya, untuk menahan dia agar tidak pergi. Namun, dia menahan diri. Dia tahu bahwa ini adalah batasan yang harus dihormati. Meskipun demikian, saat Nisa melangkah keluar, Taufik merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah Nisa pergi, Taufik duduk di teras, merenungkan perasaannya. Dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terduga. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Hubungan mereka adalah hubungan keluarga, dan dia tidak ingin merusaknya. Dengan pikiran yang penuh, Taufik menatap bintang-bintang di langit malam. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nisa adalah sesuatu yang kompleks, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Mungkin, di lain waktu, mereka bisa berbicara lebih dalam tentang perasaan ini. Namun untuk saat ini, dia harus menunggu dan melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Malam itu, setelah Nisa pulang, Taufik tidak bisa tidur. Pikiran tentang pertemuan mereka terus berputar di benaknya. Dia teringat senyuman Nisa, tawa cerianya, dan bagaimana mereka berbagi momen-momen kecil yang terasa begitu berarti. Taufik merasa seolah ada sesuatu yang baru dan menarik yang sedang berkembang di antara mereka. Tetapi dia juga merasakan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika perasaan itu diungkapkan. Keesokan harinya, Taufik memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan bekerja di kebun. Dia menyukai kegiatan berkebun, dan itu memberinya ketenangan. Saat dia mencangkul tanah dan menanam bibit sayuran, pikirannya kembali melayang ke Nisa. Dia teringat saat-saat mereka bersama, bagaimana Nisa selalu bisa membuatnya tertawa dan merasa nyaman. Taufik menyadari bahwa dia merindukan kehadirannya. Sore harinya, saat Taufik sedang menyiram tanaman, dia mendengar suara mobil di depan rumah. Dia menoleh dan melihat Nisa keluar dari mobilnya. Taufik merasa jantungnya berdebar. Nisa mengenakan kaos santai dan celana jeans, terlihat segar dan ceria. Dia melambai ke arah Taufik dan berjalan mendekat. "Hei, Taufik, apa kabar?" Nisa menyapa dengan senyuman yang membuat hati Taufik bergetar. "Baik, baru saja menyiram tanaman. Bagaimana denganmu?" Taufik menjawab, berusaha untuk tetap tenang. "Aku baru saja pulang dari kantor. Pikiranku penuh dengan pekerjaan, jadi aku butuh sedikit udara segar." Nisa menjelaskan sambil menghirup udara segar di sekelilingnya. "Kalau begitu, mau bantu aku di kebun? Kita bisa berbincang-bincang sambil bekerja." Taufik menawarkan, merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. "Boleh juga. Aku suka berkebun." Nisa menjawab antusias. Mereka mulai bekerja sama di kebun, menggali tanah dan menanam bibit. Suasana menjadi akrab dan penuh tawa. Taufik merasa senang melihat Nisa begitu bersemangat. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan Taufik merasa semakin dekat dengan Nisa. "Dulu, waktu kita masih kecil, aku ingat kita sering bermain di kebun nenek." Nisa berkata sambil mengingat kenangan masa lalu. "Kita sering bersembunyi di antara tanaman dan bermain petak umpet." Taufik tersenyum mendengar cerita itu. "Iya, aku ingat. Kita selalu berusaha mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Nenek selalu marah karena kita merusak tanamannya." Nisa tertawa, dan Taufik merasakan kehangatan dalam hatinya. Tapi itu adalah saat-saat yang menyenangkan. "Aku merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersamamu dan keluarga." Mereka melanjutkan percakapan, dan Taufik merasa semakin nyaman. Dia mulai membuka diri tentang kehidupannya setelah kehilangan orang tuanya. "Setelah mereka pergi, aku merasa kesepian. Terkadang, aku merasa tidak ada yang mengerti apa yang aku rasakan." Nisa menatapnya dengan penuh empati. "Aku mengerti. Aku juga merasakan hal yang sama."
Kehilangan itu sulit, dan kadang-kadang kita merasa terjebak dalam kesedihan. Taufik merasa terhubung dengan Nisa. Dia tidak pernah membahas perasaannya dengan orang lain, tetapi dengan Nisa, semuanya terasa lebih mudah. Tapi aku merasa lebih baik sekarang. Kehadiranmu membuatku merasa tidak sendirian, ungkap Taufik, dan Nisa tersenyum. Terima kasih, Taufik. Aku juga merasa lebih baik saat bersamamu. Kita harus saling mendukung, Nisa menjawab, dan Taufik merasakan kehangatan di dalam hatinya. Setelah beberapa jam bekerja di kebun, mereka duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon mangga. Angin sepal-sepal membuat suasana semakin nyaman. Taufik mengambil sebotol air dan membagikannya kepada Nisa. Ini adalah tempat favoritku untuk bersantai. Dulu, aku sering duduk di sini sambil membaca buku, Taufik berkata, mengenang masa-masa lalu. Sepertinya tempat yang bagus. Aku suka suasana di sini, Nisa menjawab sambil menatap ke arah kebun yang mereka rawat bersama. Mereka berbincang-bincang lebih dalam tentang impian dan harapan masing-masing. Taufik menceritakan keinginannya untuk memiliki usaha kecil di bidang pertanian, sementara Nisa berbagi tentang cita-citanya untuk menjadi seorang desainer interior. Setiap kali Nisa berbicara, Taufik merasa terinspirasi oleh semangatnya. Kalau kamu butuh bantuan untuk mendekorasi rumahmu nanti, aku bisa membantu, Nisa menawarkan, dan Taufik tertawa. Deal. Aku akan menghubungimu saat aku sudah siap, jawab Taufik, merasa senang bisa berbagi impian dengan Nisa. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye keemasan. Taufik dan Nisa duduk dalam keheningan, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Taufik merasakan momen itu sangat berharga. Dia ingin mengingat setiap detilnya, setiap tawa, setiap senyuman Nisa. Terima kasih untuk hari ini, Taufik. Aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Nisa berkata, memecah keheningan. Aku juga, Nisa. Hari ini sangat berarti bagiku, Taufik menjawab, dan mereka saling menatap. Dalam tatapan itu, Taufik merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah koneksi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nisa kemudian berdiri dan merapikan bajunya. Aku harus pulang sekarang. Besok ada pekerjaan yang harus diselesaikan, katanya, dan Taufik merasa sedikit kecewa. Boleh aku mengantarmu? Taufik menawarkan, merasa enggan untuk mengakhiri momen ini. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Tapi terima kasih, Nisa menjawab, tetapi ada keraguan di matanya. Saat Nisa melangkah pergi, Taufik merasakan dorongan untuk memegang tangannya, untuk menahan dia agar tidak pergi. Namun, dia menahan diri. Dia tahu bahwa ini adalah batasan yang harus dihormati. Meskipun demikian, saat Nisa melangkah keluar, Taufik merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah Nisa pergi, Taufik duduk di bangku kayu, merenungkan perasaannya. Dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terduga. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Hubungan mereka adalah hubungan keluarga, dan dia tidak ingin merusaknya. Dengan pikiran yang penuh, Taufik menatap bintang-bintang di langit malam. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nisa adalah sesuatu yang kompleks, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Mungkin, di lain waktu, mereka bisa berbicara lebih dalam tentang perasaan ini. Namun untuk saat ini, dia harus menunggu dan melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Hari-hari berlalu, dan Taufik dan Nisa semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setiap pertemuan membawa kehangatan dan kedekatan yang semakin dalam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Namun, di balik semua itu, Taufik merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nisa telah melampaui batasan yang seharusnya ada di antara mereka. Suatu sore, Taufik memutuskan untuk mengundang Nisa ke rumahnya untuk menonton film. Dia telah menyiapkan popcorn dan minuman, berharap momen ini bisa menjadi kesempatan untuk berbicara lebih dalam tentang perasaan mereka. Saat Nisa tiba, dia terlihat cantik dalam pakaian santai yang membuat Taufik semakin terpesona. Hei, Taufik, apa yang kita tonton malam ini? Nisa bertanya sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Bagaimana kalau kita menonton film romantis? Aku rasa itu bisa jadi pilihan yang bagus, Taufik menjawab,
berusaha untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdebar. Nisa tersenyum lebar. Baiklah, aku suka film romantis. Ayo mulai. Mereka duduk di sofa, dan Taufik merasa canggung saat Nisa duduk cukup dekat dengannya. Film dimulai, dan suasana menjadi semakin intim. Taufik berusaha fokus pada layar, tetapi pikirannya terus melayang kepada Nisa. Setiap kali Nisa tertawa atau berkomentar tentang film, Taufik merasa hatinya bergetar. Saat film menampilkan momen-momen romantis, Taufik merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat, tetapi ketakutan akan konsekuensi membuatnya ragu. Setelah beberapa saat, Nisa menoleh ke arah Taufik. Taufik, kamu tahu tidak? Aku selalu merasa nyaman saat bersamamu. Seperti ada ikatan yang kuat di antara kita, katanya, dan Taufik merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ya, aku juga merasakannya. Nisa, kita sudah saling mengenal cukup lama, dan aku merasa kita bisa berbagi banyak hal. Taufik menjawab, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa gugupnya dia. Nisa tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Tapi kadang-kadang aku merasa kita harus menjaga jarak. Kita adalah keluarga, dan aku tidak ingin merusak hubungan ini. Taufik merasakan hatinya tertekan. Aku mengerti, Nisa. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Sejak kita mulai menghabiskan waktu bersama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga di antara kita. Nisa terdiam, dan Taufik bisa melihat bahwa dia sedang berpikir. Taufik, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bisa menjadi rumit. Nisa menjawab, suaranya bergetar. Taufik merasa lega mendengar pengakuan Nisa. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi aku juga tidak bisa terus menyimpan perasaan ini. Aku ingin kita bisa berbicara tentang ini dengan jujur, ungkap Taufik, matanya menatap dalam-dalam ke mata Nisa. Nisa mengangguk, dan Taufik merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Baiklah, mari kita bicarakan. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Nisa bertanya. Suaranya lembut namun tegas. Taufik menarik napas dalam-dalam. Aku merasa terhubung denganmu lebih dari sekadar saudara ipar. Setiap kali kita bersama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa kita bisa menjadi lebih dari sekadar keluarga. Nisa menatapnya dengan serius. Aku juga merasakan hal yang sama, Taufik. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kita adalah keluarga. Taufik mengangguk, merasakan beban di hatinya. Aku tahu, dan aku tidak ingin memaksakan apapun. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjelajahi perasaan ini. Kita bisa mengambil langkah perlahan, jika itu yang kamu inginkan. Nisa terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Taufik. Aku setuju. Kita bisa mencoba untuk lebih terbuka satu sama lain. Tapi kita harus tetap menjaga batasan, katanya akhirnya. Taufik merasa lega. Terima kasih, Nisa. Aku menghargai kejujuranmu. Kita bisa mulai dengan berbagi lebih banyak tentang diri kita, tentang apa yang kita inginkan dalam hidup. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan masing-masing. Taufik merasa semakin dekat dengan Nisa, dan dia tahu bahwa ini adalah langkah awal yang baik. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung. Saat film berakhir, Taufik merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin momen ini berakhir. Nisa, terima kasih telah berbagi perasaanmu. Aku merasa lebih baik sekarang, Taufik berkata, dan Nisa tersenyum. Aku juga, Taufik. Kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Tapi ingat, kita harus tetap berhati-hati. Nisa mengingatkan, dan Taufik mengangguk setuju. Saat Nisa bersiap untuk pulang, Taufik merasa enggan untuk melepaskannya. Boleh aku mengantarmu? Tanyanya, dan Nisa mengangguk. Mereka berjalan beriringan menuju mobil Nisa. Dalam perjalanan, Taufik merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Dia ingin meraih tangan Nisa, tetapi dia menahan diri. Dia tahu bahwa mereka masih harus berhati-hati. Setelah sampai di mobil, Nisa menoleh ke arah Taufik. Terima kasih untuk malam yang indah ini.
Aku merasa lebih baik setelah berbicara denganmu, katanya, dan Taufik merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku juga. Nisa, kita harus melakukan ini lagi, Taufik menjawab, dan Nisa tersenyum. Saat Nisa melangkah masuk ke dalam mobil, Taufik merasa ada sesuatu yang hilang. Dia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi dia tahu bahwa mereka harus mengambil langkah perlahan. Jaga dirimu, Nisa. Sampai jumpa, Taufik berkata, dan Nisa melambaikan tangan sebelum pergi. Setelah Nisa pergi, Taufik berdiri di depan rumah, merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Namun, dia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak merusak hubungan yang telah terjalin. Malam itu, Taufik duduk di teras, menatap bintang-bintang di langit. Dia merasa optimis tentang masa depan. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Dia ingin menjelajahi perasaan ini bersama Nisa, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Dengan pikiran yang penuh harapan, Taufik menutup matanya dan membayangkan masa depan yang cerah. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu menghargai hubungan yang telah mereka bangun. Dan dengan itu, dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.